Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat untuk belajar, mencari ilmu dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga Allah memberi pemahaman dalam kegiatan ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Ala hadiniyah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Dalam video terdahulu, Ibu sudah menjelaskan tentang 5 materi pokok dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Masih ingat termasuk materi pokok apa? Ya, materi tentang akidah. Apakah kiamat itu? Apakah hari kiamat sudah terjadi? Apakah kita bisa melihat kiamat dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan pembelajaran dalam bab tentang iman kepada hari akhir ini adalah kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan macam-macam kiamat, dan menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Coba kalian cermati foto yang ada pada slide ini. Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di alam semesta. Disebut juga dengan hari kebangkitan, karena pada hari ini semua manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama di dunia. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang iman kepada kitab Allah, di antaranya kitab Al-Quran. Karena kecintaan Allah kepada kita, maka banyak firman-firmannya yang menceritakan tentang hari kiamat. Salah satunya adalah surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Setelah mengetahui pengertian tentang hari kiamat, maka pengertian iman kepada hari kiamat adalah kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Para ulama membagi kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro berarti kiamat kecil, karena yang hancur hanya sebagian dunia. Juga bisa dianggap sebagai berakhirnya kehidupan setiap makhluk, sebab setiap makhluk pasti akan menemui kematian. Contohnya bencana alam dan kematian. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup secara serempak. Dan kiamat kubro ini
dianggap sebagai kiamat yang sesungguhnya. Contoh dari kiamat sugro, bencana alam. Ada beberapa bagian dari alam yang hancur dan ada beberapa bagian yang tidak hancur. Sehingga yang mengalami kehancuran disebut dengan mengalami kiamat sugro. Kemudian kematian. Orang yang sudah meninggal dunia, maka dia mengalami kiamat sugro. Bagaimana dengan kiamat kubro? Separah apapun hancurnya dunia ini belum dianggap sebagai kiamat kubro, karena yang rusak hanya sebagian dari dunia. Gambaran kejadian kiamat kubro terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Juga terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di akhir pertemuan hari ini, coba kalian cermati tentang perjalanan kehidupan manusia dengan tujuan utamanya yaitu surga atau neraka. Dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.